Mulai. Uti, Mem, kita mau mulai. Sorry, itu siapa namanya? Catherine, tolong buka mic-nya. Oke. Ya, kita mau mulai. Sudah siap semua? Sudah. Sudah ya, Mem? Kita mulai ya? Ya, sudah Cik. Ya. Selamat pagi, Bu-Ibu semua. Salam sehat dan sejahtera selalu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara WK melalui Zoom. Kebetulan yang bertugas hari ini adalah bidang pendidikan, yang mana mengemas acara merangkai bunga sederhana nuansa Natal. Sebelum memulai acara, saya akan bacakan susunan acaranya hari ini. Yang pertama adalah salam pembuka oleh Ibu Eni. Yang kedua, doa pembukaan oleh Ibu Yulian. Menyanyikan lagu himne WKRI oleh Ibu Yuli Sudiro. Renungan dibawakan oleh Ibu Vero. Dilanjutkan dengan pemutaran video oleh Ibu Ani. Pengumuman oleh Ibu Uti. Pembacaan penarikan arisan oleh Ibu Maria atau Ibu Evi. Sebelum doa penutup kita akan foto bersama. Baik, kepada Ibu Eni dipersilahkan. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, Semoga luar semua biasa. sehat ya. Oke, Amin. pada hari ini, pertemuan bulanan hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan video. Tadi kan ditanya yang merangkai bunganya kemana, orangnya tidak ada di sini karena kita tidak offline. Kita pakai video, kami sudah mengupayakan sebisa kami untuk yang kami bisa ya, gitu, detil-detilnya semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman si pendidikan yang sudah berupaya, untuk Bu Agustina juga dari si Humas yang sudah membantu dalam mengedit proses video, kemudian pada Bu Uti juga yang telah mendampingi si pendidikan pada saat kami melakukan proses pengambilan video. Memang ini tidak ideal, saya tahu, karena sedikit mungkin yang bisa diambil karena tidak bisa bertanya, jadi ini hanya satu arah kan. Tapi saya rasa ini sudah yang terbaik dengan situasi yang seperti ini karena kami lakukan secara online. Ya, mudah-mudahan di kemudian hari, next kalau sudah kondisi lebih baik, kita akan offline. Untuk kami juga mengalami kesulitan kalau jujurnya ya, kalau pakai video seperti ini sangat sulit untuk melakukan hal-hal yang pelatihan seperti ini. Memang idealnya memang offline. Jadi selamat menikmati apa yang kami telah upayakan. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini. Kemudian untuk Ci Ani juga dengan Ci Yuli, saya ucapkan terima kasih untuk sarananya untuk Zoom ini. Oke, begitu saja dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Sebelum memulai acara, kita akan awali dengan doa pembukaan oleh Ibu Yulian. Kepada Ibu Yulian dipersilahkan. Suaranya nggak ada, Ci Yulian. Yulian, di-unmute dulu. Ya, kita satukan hati berdoa bersama ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan sepanjang malam tadi. Atas berkat, rahmat, dan kasih Tuhan. Sehingga kita semuanya dapat hadir di sini semuanya dengan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Semoga Tuhan juga memberkati acara kita ini. Ya, internet yang dukung agar semuanya berjalan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berhalangan hadir di sini. Semoga mereka juga diberi kesehatan yang baik,
damai dan dalam kasih Tuhan. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Julian untuk doanya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu himne WKRI oleh Ibu Yuli. Dipersilakan. Belum share, Ci. Belum share. Kok nggak bisa nih? Coba di itu klik yang bawahnya sudah belum maksimal apa namanya? Optimize. Aduh. Sorry ya teman-teman. Ini tadi padahal udah bisa, sekarang nggak bisa lagi. Tidak apa-apa. Sabar. Ah. Bingung nih kalau udah gini nih. Tenang. Tadi dia, oh iya dia akunnya. Jadi sekarang enaknya gimana ya? Jadi tadi apa namanya? Ci klik share screen, lalu bawah ada optimize ya, sebelah kanan tuh diklik, lalu baru share video yang sudah disiapin. Aduh, nggak bisa lagi nih. Bingung aku. Aku backup sebentar ya, Ci. Sebentar nyoba sekali Oke. lagi ya. Nyoba sekali lagi, kalau nggak bisa ya sudah ya. Bisa. Ya, bisa. Turun. Halaman 4. Ya. Ada suaranya. Ada, komplit. Oh, masih lagi.
Iya, terima kasih Ibu Yuli. Mari Ibu-Ibu kita lanjutkan dengan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Vero. Pada Ibu Vero dipersilahkan. Terima kasih Ibu Katrin. Ibu-ibu semuanya selamat pagi. Pagi. Renungan yang akan saya sampaikan adalah sebuah video, tayangan video yang bertemakan tentang kebaikan. Kita akan melihat dan mendengarkan seperti apa kebaikan yang seharusnya kita lakukan dan terutama kepada siapa kebaikan itu harus kita berikan gitu. Tepatnya siapa yang berhak untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu di video ini akan dijawab ya, akan memberikan jawaban itu. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Nah, silakan Ibu Yuli untuk menayangkan video ini. Suatu hari, seorang memberi satu keranjang makanan yang sudah basi kepada seorang miskin. Si miskin tersenyum menerimanya dan segera pergi meninggalkannya. Ia pulang dan segera mengosongkan keranjang tersebut, lalu membersihkannya. Kemudian ia memenuhi keranjang itu dengan bunga-bunga yang indah dan harum dari kebun yang digarapnya sendiri. Tak lama kemudian, ia kembali ke rumah orang yang memberinya dan menyerahkan keranjang itu kepadanya. Orang tersebut terkejut dan heran melihat sikap orang miskin tersebut. Lalu ia pun bertanya, "Aku memberimu satu keranjang makanan yang sudah basi. Lalu, kenapa kau mengembalikannya dengan dipenuhi bunga-bunga yang indah?" Si miskin menjawab, "Setiap manusia memberikan apa yang ada dalam hatinya. Setiap kita memiliki hati nurani. Dari sanalah bermula apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Jika hati kita baik, maka seharusnya yang keluar dalam bentuk tindakan, baik perkataan maupun perbuatan, akan baik. Demikian juga sebaliknya. Walau ada anomali yang mengecohkan, karena yang tampak di luarnya baik, namun sesungguhnya itu hanya manipulasi demi tujuan tertentu. Ambil contoh mereka yang menebar pencitraan untuk membangun image. Walau di luarnya tampak baik, namun sesungguhnya di dalam hatinya tidaklah demikian. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 15 ayat 7b berkata, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu kepada siapa kita sebaiknya berbuat baik? Yang pertama, berikanlah kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amsal 3 ayat 27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Ayat ini mengatakan bahwa ada orang yang berhak menerima dan ada yang tidak berhak menerimanya. Rasul Paulus mengajarkan kita agar tidak dimanfaatkan orang yang tidak berhak menerima kebaikan, yakni mereka yang tidak mau bekerja, padahal mereka mampu untuk bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10b berkata, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Yang kedua, berikanlah kebaikan kepada orang yang tidak mampu membalasnya. Lukas 14 ayat 12 berkata, "Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya."
Bukan berarti ayat itu melarang kita melakukan hal di atas, tetapi Yesus sedang mengajar kita agar pada saat kita melakukan perbuatan baik, lakukanlah dengan keikhlasan dan ketulusan tanpa mengharapkan balasan. Untuk apa kita berbuat baik? Pada saat kita melakukan kebaikan, maka kita sedang mengerjakan keselamatan kita dan hidup di dalamnya. Karena Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik adalah benih yang pasti akan bertumbuh dan berbuah jika ditabur dan ditanam di tanah yang subur. Kebaikan adalah kebahagiaan yang kita perbuat kepada orang lain. Keikhlasan adalah kebaikan yang kita perbuat bagi diri kita sendiri. Kiranya hati dan hidup kita selalu dipenuhi dengan segala kebaikan. Amin. Terima kasih Bu Yuli sudah menayangkan video renungan pada pagi hari ini. Bagaimana ibu-ibu, semoga menginspirasi ya. Kita semua harus berbuat baik kepada orang yang tepat, yang patut mendapat kebaikan dari kita. Mungkin Mem Emni ada yang mau disampaikan? Mem? Halo, ya, Ci Vero, renungannya ya menyentuh hati kita semua. Ya, karena kalau menurut saya memang kebaikan itu harus dari hati. Jadi bukan tentang bagaimana kita memberi itu untuk pencitraan, tapi untuk ya memang murni dari hati kita beri. Sangat menyentuh, Ci. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vero, renungan yang luar biasa buat menginspirasi kita semua yang hadir di sini. Mari sekarang kita lanjutkan dengan acara pemutaran video yang mana akan dibantu oleh Ibu Ani. Kepada Ibu Ani dipersilahkan. Kalau nanti Bu Tres ada mau kasih penjelasan, dipersilahkan juga ya Bu Tres. Sama-sama Trin. Ya. Juga. Ini lagi Ci Ani lagi mempersiapkan videonya. Video yang pertama adalah tentang persiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk rangkai sederhana. Contohnya nih, shootnya dengan kecepatan segini, maksudnya orang kan bisa ngelihat. Mas, itu model dari depan. Kenapa Ci Ani? Oke, boleh dimulai. Ya. Ini baru mulai sebentar. Posisinya oh udah benar ya posisinya ya. Kok kebalik nih? Enggak, ini berikutnya. Ya. Bentar ya. Bukan ini, sorry. Ini bahan-bahan yang dipersiapkan. Ini ya, yang ini ya. Untuk awal nanti kita akan bikin rangkaian yang pakai bunga mawar merah dan mawar putih. Mawar kuning, Bu. Mawar kuning. Nah, ini barang-barangnya Suaranya Tres hilang ya. Bahan Internetnya. Nanti ada daun-daun 2 jenis yang sambil kosong, sambil Ci Ani menyetel lagi, saya bilang aja ini ada daun-daun, ada 3 daun yang dipakai, ada daun yang ini daun-daunnya yang awet ya, yang cukup tahan lama gitu, nggak cepat layu. Kalau mawarnya ini sekitar 3-4 hari katanya tahanannya. Nah ini ada yang seperti pakis, nanti sebelahnya mawar kuning ini
adalah jenis pakis namanya leather leaf. Teksturnya dia rada seperti plastik. Tadinya kita kira itu plastik, ternyata daun asli. Dia rada-rada kaku. Nah, yang ini namanya daun ruskus. Daun ruskus juga seperti plastik. Ini cemara. Nah, ini cemara pua-pua itu. Nah, ini peralatannya ada biting sate, ada lakban atau selotip, gunting, lem tembak. Ini lilin kalau mau dipakai boleh, hiasan-hiasan Natal ini, bola-bola atau cemara-cemara ini, buah cemara. Ditancap-tancap. Oh iya, Bu Hedi ada kasih tips untuk ngebasahin siapa itu si OSIS. Caranya kita taruh aja di air, nanti dia biarkan tenggelam dengan sendirinya. Dia akan nyerap air terus tenggelam. Jangan ditekan, katanya nggak boleh ditekan si OSISnya itu nggak boleh ditekan. Nanti kalau ditekan, yang di dalam tengah-tengahnya itu stop, dia tidak akan menyerap air lagi. Jadi biarkan dia menyerap dengan sendirinya sehingga dia tenggelam. Begitu aja tipsnya. Lanjut ya. Ya. Ibu-ibu, di sini saya akan mengajarkan membuat rangkaian Natal yang simple. Ini rangkaian satu pot ini bisa ditaruh untuk centerpiece atau kita mau bikin pohon Natal sederhana. Suaranya Bu Ani bisa lebih keras. Ini maksimal nih udah mentok di ujung. Oke. Waktu ngerekamnya mungkin agak Kita bisa kejauhan taruh suaranya. untuk di bagian tengah mau pakai lilin. Biasanya orang pakai centerpiece, pakai lilin mungkin untuk meja makan. Atau di sini kita punya boneka apa yang berbau Natal untuk centerpiece-nya. Atau maksudnya ini dia kalau mau pakai center point, tengah itu bisa ditaruh lilin atau boneka atau apa yang mau ditaruh yang agak besar. Ya mungkin jadi pusat perhatiannya di tengah. Pertama, ini saya buat rangkaian yang bisa kita taruh nanti di atas pot, misalnya pot ini seperti gini. Jadi semacam pohon Natal kecil di rumah kita, ya. Ini kita mulai dengan centerpiece dulu. Caranya. Ini oasis yang sudah dibasahi. Kita taruh dengan... Jadi rangkaiannya bisa ditaruh di atas pot lain yang besar atau mau ditaruh di meja juga boleh. Ini cemara ini dipotong pendek-pendek. Supaya menutupi bagian hitamnya ini kita tancapnya rada ke bawah ya Ibu. Dan cemara puah-puah tadi. Ini ininya ketutup, yang jeleknya ketutup. Mendekati piring, maksudnya dekat piringnya agak rendah di dekat batas gitu loh, bibir piringnya. Saya ajarin supaya ketutupan. Pakai biting. Itu piringnya cuma piring katakan kuat ya. Di keempat tanaman kan ada piringnya tuh. Empat sisi lilin dipakein biting sate untuk alat bantu supaya bisa nancep ke basisnya. Kalau enggak kan nanti takut lilinnya rubuh. Saya bantu isi suara ya, karena suara Bu Hedinya mungkin kejauhan jadi kurang jelas. Ya. Kita mau taruh di sini. Ukur berapa panjangnya, nah, nancepin. Selotipnya kurang dikit ya.
memenuhi tatakan potnya ini, kita pakainya yang agak biasa-biasa pun nggak apa-apa, maksudnya nggak usah yang lancip-lancipnya. Nanti yang lancipnya kita bisa pakai bakal ujung-ujung. Dibagi-bagi antara cemara dengan daun pakis dan daun ruskusnya itu. Selang-seling, tancap-tancap. Pakisnya nggak kelihatan. Kita bisa kombinasi dengan daun-daun lainnya selain cemara ya. Katanya kombinasi dengan daun lainnya selain cemara. Ini daun ruskus yang dipakai. Ini yang saya pakai daun, semua ini daun yang tahan lama. Ruskus, cemara, dan leather leaf atau pakis. Jadi cemara-cemara gini bisa tahan 3 minggu. Leather leaf bisa bertahan lama. Tambahin lagi sama daun pakisnya jadi tambah rame.
Untuk pengisian daun saya rasa sini sudah cukup ya. Kalau mau full tanpa lilin, ini kita bisa angkat lagi lilinnya, diisi lagi aja tengahnya dengan daun. Kalau nggak mau pakai lilin bisa diganti yang lain. Jadi itu di tengahnya bebas ya. Ini rangkaian yang bulat, kita isi di sini dengan bunga. Ini kalau bunga nggak tahan lama ya, paling 3-4 hari. Terus terang ibu-ibu kalau lagi menyerang Natal, Tahun Baru, Hari Raya, ini harga bunga naik ya. Ini aja kemarin naik semuanya. Jadi harus ada perhitungan, bunga susah dan harga nggak normal. Bahan-bahan lagi naik kalau menjelang Natal gini. Nanti di tayangan berikutnya, video lainnya, ada yang tanpa bunga sama sekali. Jadi kita ada dengan bunga, ada yang tanpa bunga. Ini sengaja saya ambil merah kuning karena warna Natal biasanya merah kuning. Stop ya Ci Ani ya. Kenapa Tres? Tadi saya kira mati. Masih video ini masih 7 menit. Yang ini. Ya. Ini kita membuat rangkaian yang modelnya bulat. Yang bulat dulu. Ini bisa dimodif menjadi lonjong. Bisa disesuaikan dengan meja masing-masing. Kalau ini cocok untuk meja bulat. Karena ini mau rangkaian Natal, kita bisa tambah dengan bola-bola cemara.
cemara ini kita akan Karena suasana Natal, rangkaian bunga ini bisa ditambahin sama hiasan kawat hijau. tuh, tambahan buah cemara. Buah cemaranya itu Cemara. ada sedikit diwarna-warnain ya sama satu dilipat sama kawat, dilibetin sama kawat supaya bisa ditancepin doasisnya. Karena kan nggak ada batang, libet sama kawat. Gitu sama biting. Karena kalau kawat kan dia agak lemes kan. Kasihin biting supaya lebih kaku waktu ditancepin. Kalau nggak bisa, nggak pakai kawat pun bisa, nggak pakai lidi pun bisa, asal ininya lumayan kuat. Kalau posisi atas dia pakai kawat bisa, tapi kalau mau di pinggir harus dibantuin sama biting supaya dia nggak ngondoy gitu, melewat. Lebih baik merangkai ya, karena ini bakal centerpiece meja, semua bagian dibikin bagus, cantik. Jadi yang duduk dimanapun bisa lihat rangkaian ini bagus. Kecuali kalau ditaruh di sudut meja, itu belakangnya nggak bagus, nggak apa-apa. Dibilang ini karena untuk centerpiece di tengah, jadi dari semua sudut bisa dilihat dari kiri, kanan, depan, belakang, makanya semuanya dihias. Di sana ada mainan Natal. Kecuali kalau kita mau taruh di pojokan ruangan, nah yang bagian belakang nggak usah diisi, nggak apa-apa karena kan nggak ada hias. Ini saya punya yang bakal lampu. Ya, Ani, sebetulnya dia pernah berhenti atau lancar ya? Apa internet saya yang suka mati-mati ya? Lancar terus jalan. Oh, berarti saya internetnya. Kadang-kadang dia stop di tempat saya. Enggak, ini jalan terus. Oh, berarti nggak pernah berhenti dari tadi ya? Enggak. Oh, berarti saya punya First Media nggak bener. Sementara ini untuk centerpiece saya rasa sudah cukup. Kalau misalnya ada ibu-ibu punya lampu seri yang kecil ya, ini saya punya yang panjang, yang ukuran kecil, bisa ditaruh di dalam rangkaian tapi agak ke dalam supaya nggak terlalu silau. Tambahin lampu, kalau mau tambah lampu boleh. Nah, katanya pasang lampunya itu agak dalam, jadi nggak begitu silo, kan kelihatan tuh nanti misalnya dia nyala-nyala tapi kitanya nggak silo, jangan agak luar, jadi diselipin di sela-sela daun gitu tuh, diselipin tuh. Nah,
punya lampu yang pendek. Kita tes nyalain ya. Jadi Tris, ini ceritanya membuat hiasan untuk di tengah-tengah ruangan ya Tris? Iya, di tengah meja makan atau apa, misalnya ada yang mau jamuan makan, kalau mejanya bundar kan cocok, atau di tengah rumah, di ruang tamu gitu, di meja tamu kan bisa. Karena ini bentuknya bulat, sesuaikan aja dengan mejanya. Ani kayak mau coba aja. Hahaha, tahu aja. Aku Kalau penikmat. malam kelihatan nih, kedip-kedipnya lebih bagus ya kalau malam ya, kalau gelap. Tapi ini siang juga kan kelihatan. Kan membayangkan nanti malam ada di meja makanku gitu, ulang tahun perkawinan. Asik. Happy anniversary ya, Ci. Thank you. Ayo pada bikin. Kalau yang kabelnya panjang begitu tuh, kan lebih kan. Makanya kalau bisa ada kabel pendek, lampunya cukup lampunya, nggak keleweran di meja. Kan itu kan lampu panjang, nggak tahu berapa meter itu. Ya, dari Bu Hedi sih info dijual di Tokopedia ada yang ukuran 1 meter untuk lampu itu harga 7.000 Ibu-ibu kalau mau beli online ya. Beliin dong titip. Ini baru katanya, Lis. Baru Yang semeter. katanya. Ya, ini video pertama habis. Saya lanjutin video berikutnya ya. Tadi video bukan pertama, Ding. Video yang rangkaian pertama. Nah, rangkaian berikutnya adalah rangkaian yang tadi, yang bulat tadi, dirubah menjadi lonjong. Jadi kalau untuk meja panjang, bisa pakai yang model panjang. Jadi modif ya. Itu diabaikan ya, yang anu videonya kebalik ya. Yang penting bunganya. 10 orang. Ini kita bisa panjangin, tinggal ditambahin aja. Maaf, videonya terbalik. Ya, karena nggak profesional juga ya kita. Apa Pak lihat yang terbalik begitu? Ya kepalanya dibalik lah, kita lah miringin dikit. Pusing, vertigo. Laptopnya dibalik gitu ya. Ya, silakan kita kepalanya miring ke kiri ya. Nggak usah miring juga Layar. kelihatan kan. Kita Itu punya mah layar aja. Kita punya kan layar dibalik. yang dilihat. Kan rangkaiannya yang dilihat. Kata Bu Hedi gini katanya, nggak apa-apa kelihatan perutku, yang penting perutku nggak gendut kan, kata Bu Hedi gitu. Repot nih kalau nge-zoom begini. Ya, ini trik-trik untuk mengubah bentuk dari bulat jadi oval, terus jadi panjang. Maksudnya kalau oval itu tadi yang bawahnya nggak usah dirubah ya, nih. Nggak usah, Cuman tambahin aja Ci, ujung kiri tambahin kanan. memanjang ke atas gitu. Memanjang ke kanan gitu ya. Ke kiri Ya. sama ke kanan. Ke kanan. Nah, itu tumpuannya tetap di bawah. Tetap yang itu juga. Tumpuannya. Kenapa? Tetap aja. Yang tadi Tumpuannya juga tetap- tak dirubah. Tetap di bawah kan ya, di buletan itu kan. Iya, Di cuma osisnya. tambahin. Di osisnya. Tetap jadi yang tadi ditambahin lagi bunga sama daun. Ditambahin lagi bunganya ke kiri dan ke kanan. Maksud Ya, aku jadi nggak panjang. berdiri kan ya, nggak berdiri tetap itu ya, tetap di bawah itu kan. Tetap tidur seperti itu loh, Iya, foto yang tetap tidur. tayangin di grup kan ada tuh fotonya yang bentuknya panjang. Kan ada fotonya Civero yang Iya. udah di-share itu. Kayak gitu nanti hasilnya. Ini kita Nah, ini ilmunya di sini jadi nih. kita bisa pakai. Nggak tahu toh sebelumnya.
bunga yang di ujung itu kita pakai yang kecil aja. Jadi supaya kelihatannya kesannya lancip. Pakai panjang. Tadi kan mawarnya pendek-pendek dipotong, waktu untuk yang bulat kan pendek-pendek. Saya untuk supaya panjang itu panjang tuh, jadi mawarnya kan bisa ada di ujung situ. Nah, itu ada teknik tambahan tuh. Bunganya yang di ujung-ujung harus bunga yang kecil katanya. Biar kesannya runcing. Ya, cuman kemarin kebetulan bunga yang dibeli nggak ada yang itu, yang nguncung. Udah pada mekar. Gampang ya ibu-ibu. Gampang. Tahu kalau praktek. Kalau yang lihat di sana sih gampang ya. Nggak Kalau colok ya. Kayaknya sih tinggal Iya, cuma nyolok gitu. Kalau niat bikin gampang. Pasti Isda, bisa lah. Lis, tekniknya itu kenapa motongnya tangkainya itu harus berkali-kali motong tuk gitu kok enggak? Supaya ini nih dibuang di tempat sampahnya tuh enggak susah. Jadi Nah, gampang masuk. nah, Jadi kan? kalau motong harus begitu, kecil-kecil. Nah, Pantes. Si Ani cermat kan, juga nggak tahu loh. kan? Ayo, Si ilmu Ani loh cermat itu. loh. Si Ani. Yo, Si Ani cermat ya, merhatiin dah. Itu saya juga Oh. lihat. Cuman saya kemarin nggak nanya. Kenapa dia motong tangkai mawar begitu panjang, udah cekrek sekali, dicekrek lagi. Kenapa nggak sekali cekrek? Saya juga pikir gitu. Cuman saya nggak nanya. Ternyata Ya, jawabannya kenapa nggak begitu. nanya? Orang kayak Ani dong nanya. Gak enak, Lis. Nanti katanya cerewet bener. Nanya-nanya. Serah-serah gue katanya mau potong berapa kali. Nah lo gimana kalau dijawab begitu? Enggak, harus ada tekniknya. Oh, supaya sampahnya nggak terlalu panjang. Iya, buatnya banyak. Gunting gituan mahal ya, Lis? Ada yang mahal, ada yang murah. Kalau yang Ini berapa sih, 50.000 juga ada. Oh, dan awet. tergantung belinya sama siapa. Kalau belinya sama Lisda 1 juta. Ada yang Benser mahal. Yang bikinan Jerman. Tapi awet. Kalau 50.000 cepet karat nggak, Lis? Ya, asal habis pakai dibersihin, awet lah. Nggak boleh pakai air ya? Boleh? Jangan. Pakai minyak ya? Atau apa? Ya, Dilap doang? dilap, diminyakin. Jadi kalau merangkai itu ya, pertama-tama daunnya dulu dibentuk. Kita mau model bulat, apa model panjang, atau model apa, daun dulu masukin. Baru bunga. Lis, estimasi kalau hasil rangkaian di florist harga segini berapa, Lis? Itu bisa 1 juta. Kita Sebetulnya kemarin, sebetulnya bahan murah ya. Tapi itu kan ini kreasi gitu, jadinya harga bisa bervariasi tergantung orang yang mau ngasih harga berapa. Kalau bahan-bahannya cuma 310.000. Iya, makanya bisa 1 juta, maksudnya sama kirim gitu. Karena itu skill ya. Iya. Ibu belajar nanti bisa jualan.
Kak Floris. Ada tuh di situ Lista Floris di depan. Punya lu tulis. Namanya bisa pas lagi. Iya, gue kira punya lu tuh. Enggak. Banyak loh yang nanya, Lis lu buka Floris ya gitu. Adanya soalnya di Meruya. Lis. Hah? Iya juga nggak apa-apa kok. Iya, doain ya. Biar buka. Ini bunga juga kalau kena angin kencang ya bisa lagi. Seger, jadi letoy. Tapi ini ibu-ibu nggak ada yang kepalanya miring ke kiri kan ya? Handphonenya yang miring, handphonenya miring. Handphonenya miring dia muter juga, Lis. Nah, iya. Jadi rangkaian oval yang panjang. Untuk meja yang panjang. Oh, udah jadi tuh rangkaiannya yang oval. Entar dikirim ke rumah Ani. Kan malam buat ulang tahun perkawinanku. Iya, dikirim. Ciket masih bagus nggak Ciket? Kalau masih bagus kirim ke rumah Ciani. Serius? Kemarin gitu. Kalau belum Melayu kita kirim ke rumah Ciani. Jangan, harus fresh dong ya. Nggak tahan. Kalau rose itu nggak tahan. Besoknya juga sudah apa ya, agak keriting gitu, Iya. kayak kering. Makanya kan dibilang tadi loyo itu kan. Jadi kalau kena angin pengaruh, jadi dia kurang fresh. Ini video kedua udah ya, saya dan berikutnya ya, video berikutnya ya. Terakhir ya Ciani ya. Nah, ini yang sesuatu yang baru. Ini yang bikinnya tanpa bunga sama sekali. Jadi mengandalkan daun-daun. Kita bikin seperti seolah-olah kayak pohon Natal karena itu kan ditangkringin di atas sesuatu pot ya. Itu piring hitamnya. Kebetulan Catherine ada kayak seperti apa itu kayak guci-gucian. Jadi ditaruh di situ. Nanti kan kesannya jadi kayak pohon kan. Nah, kenapa dia tinggi? Nggak ditaruh di meja supaya nanti kalau dikasih hiasan Natal, jadi kayak pohon dia gelantung-gelantung gitu. Kalau ditaruh di meja kan nanti nyentuh mejanya. Oh, ditaruh di atas itu. Kayak seperti tadi, daun-daun cemara, daun ruskus dan si pakisnya itu ditancepin yang banyak. Tutupin piring hitamnya. Pakisnya. Ayo, tadi namanya daun apa, ayo? Leather leaf. Ruskus dan leather leaf. Pakis. Indonesiain wae. Jangan. Mesti ngerti yang Latinnya. Karena pakis kan banyak jenisnya juga, Ci. Iya. Iya, itu pakisnya agak kaku. Kayak plastik. Kita kira plastik tadinya. Tuh, kalau daun aja udah bagus loh. Ini pada waktu sebelum dirangkai ini harus dicuci dulu apa asli dari tukang bunganya udah begitu? Direndam dulu, rendam supaya seger. Nah, itu teknik loh. Kalau Ci Hedi kemarin kayaknya asli ya dari tukangnya, masih diikat-ikat, Lis. Iya, tapi rendam dulu. Mungkin di rumah tuh dia rendam. Waktu dibawa udah nggak rendam. Iya. Kan yang direndam Direndam itu batangnya ya, berarti batangnya kan? Iya, batangnya semua. Nah, itu pengetahuan tuh. Bisa juga dikasih itu kayak apa tuh yang minuman yang buat penguat itu dicampurin jadi supaya awet. Pokari sweat. Kayak bukan pokari, apa sih? Kerating deng itu. Kerating deng. Oh. Katanya pakai aspirin. Enggak, kerating deng. Kalau enggak, Viagra. Waduh. Teman aja pakainya Viagra lagi. Biar mahal gimana dong? Dulu katanya aspirin.
Itu kalau mabok, kalau daunnya mabok. Kalau daunnya letot pakai Viagra. Punya nggak, Kris? Minta dong, Lis. Hah? Minta. Beneran di buat topet. rangkai bunga atau buat apa, Tres? Beli di Mbak, ini topet. masalahnya daun-daun sisanya ini kan dibawa ke saya. Jadi kalau umpama ada temen yang mau bikin, ini masih ada nih. Nah, kan daripada layu kan kata Lisnya kasih Viagra. Ayo sini kasih saya Viagranya. Udah berapa hari? Udah terlanjur Ini kali. direkam loh, ini direkam loh. Nanti dimasukin Facebook loh. Ini kok ngomong Viagra. Enggak, bener, Papa. Ini emang benar, bukannya bercandaan. Lis, Hah? itu bunga mawar berapa lama tahannya begitu, Lis? Berapa hari? Kalau direndam dulu terus oasisnya basah bisa 5 hari. 5 hari ya? Itu Iya. nggak tiap hari nggak usah disemprot? Boleh sih oasisnya diiniin, dibasah-basahin semprot-semprot gitu. Oh, sama air biasa aja, Lis? Iya. Bunganya dipercikin air katanya. Iya boleh. Julian, biar dia tetap segar. Iya, heeh. Ini Tapi daunnya hati-hati ada bunga yang nggak bisa kena air ya, malah tambah layu. Ini daunnya nih. Bola yang ada Kalau mau lihat bisa nih, kita daunnya nih. pakai lidi lagi atau kita taruh seperti gini juga boleh. Bagus ada yang lebih besar, jadi dia lebih kelihatan ya. kalau ini lebih tahan ya. Oh, kalau ini awet nih, ini bisa 10 hari loh. Nggak ada bunganya soalnya. Iya, 10 hari bisa. Asal tiap hari, tiap pagi disemprot-semprot. Kalau mau lebih awet lagi beli bunga plastiknya yang begini. Jangan Pautan. Maksudnya rangkainya pakai plastik gitu, Lis. Bisa kan? Oh, iya Itu bisa. sepanjang masa itu. Ya, tapi Iya. oasisnya beda ya. Ini bola-bola kita terbatas, ya. Ini kita mau bikin seperti supaya kelihatan rame. Ini kita bisa pakai ranting, ibu-ibu. Kemarin ranting-rantingnya ambil dari pohon pucuk merah. Kebetulan ranting-ranting katanya harus tanaman yang berkayu, jadi lebih kuat. Terus cari ranting-ranting kering. Kemarin lihat di kebun, jadi itu dari tanaman pucuk merah. Ya, apa juga bisa sih. Ya, yang penting Belakangnya kan kita biasanya taruh di sudut ya. Belakangnya saya nggak iniin deh. Ini bunganya katanya buat ditaruh di sudut meja, jadi belakangnya nggak dihias, jadi supaya yang kelihatan aja yang ke depan. Nah, itu Juga ranting bisa dari kita apa? bisa gantung ini. Pohon jeruk ya? Iya, yang bagus dari batangnya jeruk, apa ranting jeruk katanya. Jeruk kupas katanya ya kemarin. Ya, toh kalau punya pohon jeruk aja juga bisa kayaknya. iya yang berkayu ya, dibilangnya batang yang berkayu. Jadi agak keker gitu waktu digandulin sama pajangan, nggak itu melember. Nah, inilah fungsinya yang di bawah pot yang di bawah tadi. Kita pakai pita gantungnya supaya ada tinggi rendah. Bisa juga ya pakai kawat biasa juga nggak apa-apa. Gantungin. Nah, saya karena nggak punya vas bunga yang besar begitu, saya bikin dari kaleng susu, saya tutupin aja sama rombe-rombe gitu, jadi biar tinggi. Saya rasa cukup. Kalau mau dipakein lampu bisa. Seperti tadi aja kita pakein lampu atau di dalam potnya ini juga kita kasihin lampu boleh. Ya, udah jadi rangkaiannya. Saya stop share ya.
Oke. Oke. Sudah habis videonya, Tres? Ya, terima kasih Bu Ani, Bu Tres yang sudah membantu untuk memandu lebih jelas lagi cara pengerjaan dan pemakaiannya. Gimana Ibu-Ibu semuanya? Apakah menarik demonya dan ada minat untuk mempraktekkan? Kita juga ingin ya menyambut Natal dengan sukacita, dengan bunga, supaya suasana hati kita juga berbunga-bunga. Kebetulan ini kan juga Advent yang minggu ketiga, kita harus bawa hati kita penuh dengan sukacita. Terima kasih Bu Agustin juga, Ibu Ani, yang sudah menyajikan video dengan luar biasa. Juga tak lupa dari tim pendidikan, semuanya ikut berperan. Bu Uti, Mem Eni juga. Terima kasih semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan acara berikutnya dengan pengumuman oleh Ibu Uti, dipersilahkan. Oh, ini ada ucapan terima kasih ya kepada Ibu Hedi. Dan atas nama WKRI Ranting Lukas dipersembahkan ke Ibu Hedi oleh Ibu Uti selaku Ketua WKRI Ranting Lukas. Terima kasih Bu Catherine. Selamat pagi menjelang siang Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini hingga siang. Kita bisa melaksanakan pertemuan bulanan walaupun melalui Zoom lagi karena keadaan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalau kita sudah bisa offline, kita bisa melaksanakannya lebih meriah lagi. Terima kasih kepada teman-teman bidang pendidikan, juga Humas, dan semua yang terlibat, baik Bu Yuli, Bu Ani, maupun dari bidang kesejahteraan, Bu Vero, dan semuanya, juga anggota yang sudah ikut hadir. Mudah-mudahan kita juga bisa mempraktekkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Heidi, walaupun udah rekaman beberapa hari yang lalu, tetapi kita bersyukur bisa tetap tayang dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita sampaikan pengumuman. Ibu-ibu terima kasih atas partisipasinya dalam penggalangan dana untuk korban Cianjur. Kemarin bersama DPD kita sudah melaksanakan penggalangan dana dan sudah disetor ke cabang untuk disampaikan ke DPD dan disampaikan kepada korban. Kemudian penjualan kupon DPD, terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi. Kemudian kalender juga, penjualan kalender, terima kasih untuk yang berkenan membeli. Kemudian pengumuman yang kedua, itu mulai tahun 2023, nanti iuran tahunan kita sampaikan kembali, iuran anggota kita mengalami perubahan. Yang tadinya Rp50.000 menjadi Rp75.000. Kemudian yang selanjutnya untuk arisan itu kita saat ini sudah yang terakhir, kemudian akan dibuka kembali putaran baru, besarnya tetap, nanti akan disampaikan pengumuman lebih lanjut melalui secara tertulis. Kemudian teman-teman kalau ada yang mau menggantikan, ada door prize beberapa ibu yang bulan kemarin dapat door prize, ada yang tidak memakai atau menggunakan, kalau ada yang berminat silahkan. Itu ada door prize free pemeriksaan lemak dan konsultasi gratis, kemudian ada 15% treatment, tapi hanya berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember. Kemudian ada pemeriksaan gula darah dan asam urat untuk 2 pemenang kemarin tidak digunakan. Yang berminat nanti bisa menghubungi kami untuk
kita daftarkan bahwa pemenang itu digantikan oleh ibu yang berminat. Kemudian terima kasih juga untuk ibu-ibu yang berpartisipasi sebagai donatur Gotaus. Nah, donatur Gotaus ini mungkin ada beberapa perubahan ya, Bu Ani. Mohon bantuan Bu Ani mungkin yang lebih mengerti mengenai Gotaus untuk menerangkan atau membagikan perubahan apa yang ada di Gotaus. Silahkan Bu Ani. Oh ya, selamat siang semua teman-teman ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk menjadi donatur, istilahnya donatur tetap karena teman-teman masukinnya bulanan ya. Donatur tetap untuk anak-anak seminari se-Indonesia. Jadi Gotaus itu untuk perbaikan gizi, jadi hanya perbaikan gizi ya untuk anak-anak seminari menengah. Seminari menengah itu adalah setingkat dengan SMA. Nah, di luar-luar pulau, di banyak tempat, seminari itu sangat kekurangan ya. Jadi mereka tuh makan syukur-syukur ada tahu tempe. Ya, kalau namanya daging itu tuh ya mungkin 2 minggu sekali atau 10 hari sekali. Ayam, daging, kalau ayam bisa seminggu sekali. Ayam, daging, ikan gitu ya. Nah, kalau ini yang di luar-luar pulau ya, mereka itu hari Sabtu itu biasanya hari Krida. Mereka diajak pergi ke mancing, rekreasinya itu mancing atau rekreasinya itu ke hutan gitu ya. Mereka mencari yang bisa dipakai untuk menambah gizi. Nah, kita ini membantu di situ supaya mereka itu ya tetap mereka ada hiburan, tetapi gizi itu kita perhatikan supaya perkembangan otak juga bagus ya. Sehingga seminari-seminari itu yang di luar pulau kita memberikan per anak per bulan itu 100.000. Nah, kalau yang tidak terlalu di pedalaman itu 75.000 per anak per bulan. Sedangkan kalau yang di Jawa sekitar Jawa sini hampir tidak. Jadi hanya beberapa anak. Jadi misalnya satu seminari itu anaknya misalnya 200 ya, tetapi yang benar-benar membutuhkan dibantu misalnya hanya 20. Jadi kita hanya memberikan kepada 20 kali 50.000 per bulan. Itu yang untuk daerah Jawa. Tapi kalau yang untuk di luar daerah itu kita memberikan 100.000 per bulan karena memang mereka sangat membutuhkan. Nah, dana-dana di seluruh Indonesia itu ada 39 seminari yang kita bantu untuk dana gizinya. Jumlahnya kira-kira sekitar 4.000-an kalau nggak salah ya, 4.000-an orang. Sehingga kita ngirimnya per semester tuh jadi apa ya? Semester tuh apa? 6 bulan sekali kita harus mengirimkan per 6 bulan sekali itu kita membutuhkan dana minimal ya 1,5 M. Jadi setahun itu kita minimal membutuhkan 3 M lebih lah kira-kira gitu untuk seluruh Indonesia. Dana itu dari mana? Dana itu dari ibu-ibu semua yang diberikan, boleh bulanan, boleh insidentil. Misalnya aku sekarang hari ini kok punya rezeki ya, aku kirimlah 1 juta untuk anak-anak seminari. Nah, itu anak-anaknya itu yang kita bantu tidak pakai nama ya, jadi pakai langsung ke ke seminarinya. Yang pokoknya kita pasrah bongkoan, seminari bilang ini ada anak yang membutuhkan bantuan 100 orang ya, oke kita kasih 100 orang kali 100.000 per bulan, kali kalau kita kirimnya 6 bulanan ya berarti 6 kali 6 bulan gitu. Jadi kirimnya itu kita nggak tahu kepada siapa. Jadi jangan sampai, maksudnya itu jangan sampai
ada orang yang bilang, loh kamu ini udah tak bantu kok keluar sih dari seminari. Lah itu nggak ada. Ya, kita tidak tahu siapa yang kita bantu. Pokoknya itu semuanya untuk gizi anak-anak semua rata. Terus kalau misalnya boleh bulanan, boleh insidental. Nah, boleh teman-teman juga mengajak orang-orang lain untuk membantu seminari-seminari itu. Jadi kita tidak membantu seminari tinggi ya. Jadi kalau misalnya, lu saya udah bantuin frater-frater kok gitu. Saya udah diminta tuh frater-frater ini. Nah, kita frater-frater itu nggak membantu karena mereka sudah dibantu oleh keuskupan masing-masing atau tarekat masing-masing gitu ya. Jadi kita membantunya yang seminari menengah. Itu teman-teman mungkin sekedar pengetahuan tentang Gotaus itu membantu siapa gitu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan Bu Ani. Ada pertanyaan silakan. Ya. Apakah kita yang sudah membantu, misalnya yang selama ini ibu-ibu membantu sebulannya tidak 100.000, apakah diharuskan untuk mengganti menjadi 100.000 atau bagaimana? Oh enggak begitu. Jadi terserah mau membantu rutin 50.000 ya boleh, mau membantu rutin 25.000 ya boleh, mau membantu rutin 100.000 ya boleh, mau membantu tidak rutin namanya insidental tadi, misalnya sekaligus saya setahun sekali saya mau kasih sekian, ya silahkan. Terus pas kebetulan saja aku dapat rezeki begini aku kasih, ya boleh. Jadi tidak tergantung harus tetap harus 100, enggak gitu. Oh, baik. Cuman ini antar-antarnya aja. Kalau saya mau membantu sekian anak ya berarti ya 100.000 kali sekian gitu. Baik. Karena antar-antarnya per anak per bulan itu kita kasihnya 100.000. Ya, baik. Mungkin ibu-ibu ada lagi yang mau ditanyakan mengenai Gotaus? Mumpung ada Bu Ani. Nggak ada? Baik, jadi gitu ya. Jadi 100.000 itu tidak kita yang tadinya 50.000, 25.000 harus mengganti atau menaikkan, tidak harus. Tetapi kalau memang ada yang mau menaikkan, dipersilahkan begitu ya Bu Ani ya. Baik, terima kasih. Itu saja pengumuman dari kami. Sekarang kami persilahkan atau kami kembalikan lagi waktunya kepada Ibu Catherine. Iya, baik. Terima kasih Bu Uti. Puji Tuhan ya, Ranting Lukas itu sudah ikut Gotaus cukup lama ya, Bu Uti ya. Saya ingat kalau nggak salah periode Bu Yuli ya. Sudah, kalau Lukas lahir 2003, berarti hampir 20 tahun gerakan ini terus berjalan. Dan semoga anggota-anggota kita yang sampai saat ini masih terus berlanjut, terima kasih, dan semoga tidak putus. Jadi tak terasa sudah 20 tahun mungkin ya. Saya ingatnya kayaknya periodenya Bu Yuli waktu itu gerakan. Iya, Bu Yuli. Iya, terus berjalan sampai sekarang, puji Tuhan. Baik Ibu-Ibu, kita lanjutkan dengan pengumuman penarikan arisan. Mungkin bisa dibantu dengan Ibu Maria. Ya Bu, bentar Bu. Oh, Ibu Evi ya, silakan. Ibu Evi, apa kabar? Ya, baik Bu. Selamat siang Ibu-ibu semua. Selamat siang. Baik lagi. Bentar, ambil posisi. Ini bendahara kita Ibu-ibu. Selamat siang Ibu-ibu. Siang ini mau menyampaikan yang menarik arisan terakhir di tahun 2022 Ibu Yuli Rosani sama Ibu Frida. Jadi nanti Ibu Yuli Rosaninya nggak ada di sini ya. Ya nanti saya japri untuk minta nomor rekening. Demikian pengumuman dari bendahara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bu. Iya. Ibu-ibu, sebelum kita menutup acara hari ini dengan doa penutup, kita akan foto bersama. Mohon ibu-ibu yang masih menutup kamera, silahkan dibuka. Marta dibalik, Marta HP-nya. Siapa yang mau foto ya? Ya, boleh aku bantu. Marta balik dulu foto kamera HP-nya.
Evi, HP-nya dibalik, diputar. Ya. Tante Landriati belum dibuka tuh. Tante Kartika, buka dong. Kartika, Tante Landriati. Iya, bentar. Kartika belum mandi. Titina maju dulu kepalanya, Titina. Biar kelihatan gede, agak terang dikit gitu. Agak gelap soalnya. Agak hitam. Mau kasih gaya apa ini, Ibu-ibu? Ayo, pakai gaya boleh. Gaya kembang deh ya. Kita kan lagi berceria dengan bunga. Cari bel, cari bel. Ya, oke. Tinggal Tante Landriati, kita nggak apa-apa ya, dibuka ya, anu ya. Bentar, Malam itu atau apa, Evi Ibu-ibu? masih goyang-goyang. Bentar ya. Saya bentar, masih ada tangannya Evi bentar. Ya. Si goyang-goyang. Ayo masuk Ya. Facebook loh. Nanti masuk Facebook. Ya. Bentar. Wih, Karanting Lukas. Kita kasih jempol aja ya hari ini ya. Loh. Jempol kembang ya. Ya sudah kembang. Ya cari bel deh, cari Ya, bel. sekarang mana? Pakai apa? Cari bel, cari bel. Oke, silakan. Ya. Udah 2 kali. Sudah lengkap Ya. semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pada kesempatan hari ini Mem Eni kayaknya mental ya. Mem Eni. Oh. Udah masuk lagi kok. Oh sudah, Ikut sudah. ke foto nggak dia? Ikut ke foto sih. nggak? Kalau di laptop mental, terus saya pakai HP bisa. Ntar aku cariin dulu fotomu ada nggak? Ada kayaknya. Mana ya? Ada Ya. Udah masuk kok tadi ya. Thank you. Cuman Ya, kok baik. ada sinarnya sebelah kanan sih. Sinarnya. Ini pakai laptopnya mati, terus nggak mati sih, nggak bisa. Saya foto kan di grup Lukas, di grup WK. Terus saya pakai HP aja. Ya. Baik Ibu-ibu, di penghujung acara hari ini saya dari bidang pendidikan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Uti, Mem Eni, Ibu Pero, Ibu Tris, Ibu Yulian, Ibu Agustin, Ibu Yuli Sudiro, Ibu Ani ya. Semua yang bertugas hari ini, Bu Evi juga dari bendahara, sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semuanya puji Tuhan. Kita akan tutup dengan doa penutup oleh Ibu Tresia. Mungkin titipan doa Bu Tres buat Bu Linda ya, pengurus kita yang saat ini sedang menjalankan operasi katarak. Bisa ditambahkan begitu? Oh ya, boleh. Ya, baik. Kepada Bu Tres dipersilakan. Juga Ibu Ani yang HUP hari ini. Oh iya, Bu Ani juga. Happy wedding anniversary, Ci Ani. Thank you ya. Dilimpahkan berkat semuanya sukacita. Terima kasih juga kasih. sudah semua peserta Zoom yang sudah datang ya. Pantesan aku lagi curiga kok mukanya kayak ini ya, kayak orang. Cilinda operasinya hari ini ya? Iya. Hari ini. Mungkin dari anggota kita juga ada beberapa yang kita tidak tahu ya sakit atau gimana, Tres, boleh sekalian didoakan. Dan yang tidak hadir semuanya ya. Cik Frida matanya gimana? Frida nggak ada. Iya, matanya gimana? Udah oke. Oke. Aduh. Mewakili dari pihak keluarga. Rin, doa yang disiapin ada tambahan dadakan, mudah-mudahan nggak belepotan ya. Bisa. Belepotan dilap. Ya, tolong lapin. Oke. Ibu Liberty juga didoakan. Oh iya, semuanya yang sudah sakit. Terima kasih. Oke, mari teman-teman kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang baik ini, sehingga kami mendapat tambahan wawasan baru tentang merangkai bunga yang sederhana.
Kiranya Tuhan berkenan memberkati Bu Heidi yang telah membagikan sebagian ilmunya kepada kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menyambut hari Natal atau acara spesial lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kelancaran pelaksanaan acara hari ini. Dan juga kami mohon agar Linda yang akan dioperasi matanya hari ini, operasi kataraknya berjalan dengan lancar dan sukses, dan hasilnya baik. Juga untuk mohon berkat untuk pasangan suami istri Ani dan Pak Arnold yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan, supaya mereka perkawinannya semakin diberkati dan berbahagia selalu sampai kakek nenek. Kami juga berdoa untuk Ibu Liberty dan semua teman-teman yang ada sakit, semoga Engkau menyembuhkan atau paling tidak meringankan penderitaan mereka. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pemuliaan sekarang dan sepanjang segala zaman. Ana, doakanlah kami. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Tris. Thank you Ya. semua teman-teman. Terima kasih. semuanya. Ya, pada ibu-ibu yang hadir pada hari ini, terima kasih. Terima kasih. Salam Tris. sehat, sukacita.